kembali ke Jakarta, saya langsung bicara dengan Patrick, saya bicara dengan Coach Alex, saya bicara dengan Coach Denny, saya bicara dengan Coach yang lain semua. Saja bicara, apalagi dengan para pemain satu persatu saja bicara. Apa yang Pak Marji lakukan untuk membangkitkan itu? Nomor satu, mental itu nomor satu. Dan saya sudah sampaikan, kamu datang ke sini dipanggil itu bukan dipanggil oleh siapa-siapa, dipanggil oleh negara. Ini panggilan negara. Kalau negara sudah memanggil kamu, berarti kamu harus siap. Apalagi mental. Nomor satu mental ini. Situasi seperti ini, negara memanggil kamu, kamu hanya kalah begitu saja, terus kamu mau tertunduk. Tidak boleh. Sekarang saatnya kamu harus buktikan. Mentalmu harus kamu kuatkan, karena yang memanggil kamu itu negara. Dan kamu punya kewajiban menyenangkan, membahagiakan 280 juta orang Indonesia. Saya bicara satu-satu saja bicara, saya ke kamar anak-anak, ya saja bicara, bahkan sampai masih kurang ini lagi, Jay ngajak para pemain lokal, ini sama Tom, sama para pemain lokal semuanya, bicara dari hati ke hati. Bicara dari hati ke hati, bicara. Ada apa? Kenapa harus begini? Kita harus ini. Itulah. Dan itu dilakukan berarti ya? Dilakukan, untuk bicara real. Itu, membangun emosi. Setelah itu, secara lokal dulu, selesai buka puasa. Buka puasa itu dua hari setelah kita satu hari nyampe besoknya, besok malamnya gitu. Itu dikumpulin lagi sama J, semuanya. J sama Rido, kumpulin semuanya. Bicara dari hati ke hati lagi pemain. Cara mereka. Apa yang mereka sampaikan rata-rata itu? Ya intinya menguatkan, saling menguatkan. Kalau ada yang kurang ya harus diingatkan. Ya dari hati ke hati lah. Paling enggak itu juga membantu ya untuk membangun chemistry antar sesama pemain itu. Tujuan utamanya adalah membangun chemistry. Tujuan utamanya itu membangun chemistry. Karena kan juga ada pemain-pemain baru kan. Betul. Yang contoh kalau yang lokal ada Bagas Kara kan juga baru gabung, tapi yang lain kan sudah biasa gabung. Terus yang pemain naturalisasi kan ada Ole, ada James, ya, terus ada Joy. Jadi kan ini kan perlu ada komunikasi antar mereka dari hati ke hati, dan itu terbukti top. Itu untuk di internal antar pemain. Kemudian membangun, tadi di awal kan di Australia katanya nggak kebangun tuh chemistry antara official, antara coach head dan lain-lain. Nah itu gimana tuh dari pemain dengan official tim ngebangunnya, itu kan juga PR sendiri. Jadi kan itu tugas saya gitu. Tugas saya mengetuk hati official. Official itu banyak sekali, mulai dari fisioterapi, itu bagian dari official. Oh sampai sedetail itu ya? Iya, saya ajak bicara semuanya. Ingat ya, kita semua ini satu keluarga, kita ini tim. Jangan pernah ada di antara kalian semua ini, teman-teman yang ada di sini 59 orang, satu pun yang tersakiti ataupun tidak enak hati, nggak boleh. Ketika ada satu pun yang tersakiti, nggak enak hati, itu akan jadi penyakit di tim. Maka lupakan semua. Selama negara memanggil kita untuk ada di sini, kita jalankan semua dengan senang hati, ikhlas. Percaya sama saya, kalau semuanya kita jalani dengan ikhlas, Yang Maha Kuasa pasti akan kasih kemudahan. Itu kita jalankan. Dan dibenahi di sana ya, komunikasi, chemistry, semua dibenahi di situ. Semuanya. Karena kan memang kebiasaan kami itu, di tim ini sudah bertahun-tahun itu, Mbak. Pada saat kita fisioterapi sambil terapi itu sambil cerita, ngobrol, bagaimana sih budaya Indonesia itu. Oh, mereka juga belajar sedikit banyak dari sana ya. Bagaimana makan apa sih di Indonesia itu, macam-macam lah kita obrolin. Jadi suasana itu cair gitu. Nah itu kemarin waktu di Australia saya nggak nemukan itu. Nggak terjadi itu. Nggak nemukan. Jadi ya saya juga. Ya, saya agak menarik ini, sampai ke terapis pun itu juga penting untuk membangun chemistry antar semua tim ya berarti ya. Ingat sepak bola itu paling unik. Jangan salah, sepak bola itu paling unik. Jangan salah. Kalau kita terbangun chemistry, 59 orang, semuanya satu tekad satu tujuan, chemistry-nya ada, enak itu, kerja pun enak. Dengan Patrick pun udah terbangun sekarang kondisinya. Wah, saya jujur aja nih, dengan kondisi setelah kita mengalami pahit, pil pahit yang harus benar-benar kita rasakan,
semuanya akhirnya dengan sendirinya berangkulan. Ya. Berangkulan. Ya. Bisa dilihat, disaksikan sendiri di bagaimana akrabnya kami ini semua. Kan ketahuan. Nah, berangkat dari Australia, sekarang kita kembali ke tanah air melawan Bahrain. Perubahan strategi sudah dilakukan, kita sudah menyaksikan hasilnya bersama. Ketika pertama kali disampaikan, reaksi tim seperti apa Pak dengan bahwa ini kita akan bermain dengan pragmatis kembali nih dan line up dikembalikan seperti awal? Jujur mereka semua, ya inilah Indonesia. Ya inilah Indonesia. Inilah timnas kita. Yang sebenarnya seperti ini. Gitu. Itu. Nah, persiapannya seperti apa tuh kemarin sebelum Bahrain itu? Ya kan. Sempat berapa kali latihan nggak? Ya. Jadi begini, sampai kita istirahat, besok paginya langsung meeting tim, video, analis, sampaikan. Oh, kamu kemarin main begini, kamu salah. Coach Alex dengan detail menjelaskan itu semua. Sangat detail, karena saya udah terbiasa. Sangat detail dia jelaskan. Oh, contoh misalkan, kemarin itu, Jay, kamu tuh begini, kamu harusnya begini, gitu. Jadi detail sekali dia. Sama semua. Jadi semua dijelasin, kesalahan ada di mana, terus kamu harusnya bagaimana, itu detail sekali. Kelebihan Australia seperti apa, bola mati ini begini, kenapa kamu begini, nah dijelaskan semua. Sehingga dari evaluasi itu semua, anak-anak semua jelas, paham, dan mengerti apa yang harus anak-anak lakukan. Sehingga ketika meeting selanjutnya setelah kita analisa lawan sebelumnya Australia, saat video meeting yang ditampilkan lawan yang akan kita hadapi, sama detail sekali. Ini loh kelemahannya Bahrain ada di sini. Ini lemahnya di sini nih. Bagaimana kamu bisa mengalahkan? Caranya seperti ini.